Emosi yang memuncak membuatnya kehilangan kendali atas tindakannya. Namun saat itu, Asworo sudah tidak lagi memperdulikan apapun yang dikatakan Wiwit. Peristiwa yang tragis itu pun akhirnya terjadi di dalam mobil yang mereka gunakan. Dengan kondisi yang masih kalut, Asworo kemudian menjalankan mobilnya dan berkeliling mencari lokasi yang dianggap aman untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Hingga akhirnya namanya Katrina Widiawati, yang dikenal dengan panggilan Wiwit, tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu adiknya di Kelurahan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sanalah tempat di mana Wiwit lahir dan tumbuh besar. Meskipun demikian, orang tua Wiwit sebenarnya merupakan perantau asal Yogyakarta yang sudah lama menetap di Muara Enim. Ayah Wiwit bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan tambang batubara yang ada di sana. Setelah tamat SD, Wiwit harus hidup terpisah dari kedua orang tuanya di Muara Enim. Hal itu karena kedua orang tuanya memutuskan untuk mengirim Wiwit ke keluarga besar mereka yang ada di Yogyakarta agar bisa melanjutkan sekolah di sana. Sejak SMP, Wiwit pun tinggal dan sekolah di Yogyakarta. Di sana, Wiwit berhasil menyelesaikan pendidikannya, hingga akhirnya pada tahun 2011, saat usianya menginjak 24 tahun, Wiwit berhasil menyelesaikan kuliah S1 dan langsung melanjutkan ke jenjang S2 dengan jurusan Pendidikan Manajemen di UGM. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, Wiwit berhasil menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya di UGM. Setelah itu, ia sempat berusaha mencari pekerjaan di Sumatera Selatan agar bisa lebih dekat dengan orang tuanya. Hingga pada akhirnya di tahun 2014, Wiwit diterima sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan industri alat berat yang berada di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Wiwit pun kembali ke Muara Enim untuk bertemu kedua orang tua dan adiknya di kampung halaman. Namun, karena tempat kerjanya berada di Prabu Mulih yang berjarak sekitar 2,5 jam perjalanan dari rumah orang tuanya, Wiwit memutuskan untuk tinggal di sebuah kos yang tidak terlalu jauh dari tempat kerjanya. Sejak saat itu, Wiwit mulai menjalani rutinitas baru di kota Prabu Mulih, yang sebagian besar waktunya disibukkan untuk pekerjaan. Namun, pada waktu-waktu tertentu, terutama saat libur, ia tetap menyempatkan diri untuk pulang ke rumah orang tuanya di Muara Enim. Selain itu, Wiwit juga menjalin hubungan yang baik dengan teman-temannya sesama penghuni kos. Hingga akhirnya, ia cukup dekat dengan salah satu temannya yang bernama Eva, yang sempat menjodohkannya dengan seorang pria. Wiwit pun sempat berpacaran dengan teman Eva tersebut. Namun, hubungan itu tidak berlangsung lama karena keduanya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik akibat perbedaan agama. Pria tersebut beragama Kristen, sedangkan Wiwit yang beragama Katolik berniat mencari calon suami yang juga beragama Katolik. Pada tahun 2015, Wiwit akhirnya berkenalan dengan seorang pria bernama Martinus Asworo yang tinggal dan bekerja di Palembang. Asworo sendiri merupakan seorang perantau dari Blitar, Jawa Timur, yang sudah cukup lama menetap dan bekerja di Palembang, hingga memiliki orang tua angkat di sana. Ia tinggal di rumah mes bersama rekan-rekan kerjanya, dan setiap hari disibukkan dengan pekerjaan. Di Palembang, Asworo bekerja di sebuah toko fotokopi yang berada dekat SMA Saverius 1 Palembang. Untuk berangkat dan pulang kerja, ia menggunakan sepeda motor Supra X miliknya. Menurut teman-teman yang tinggal satu mes dengannya, Asworo dikenal sebagai pribadi yang tertutup, pendiam, tidak banyak bicara, dan tidak suka bercanda. Pembawaannya yang selalu serius, bahkan terkesan misterius karena sikapnya yang sulit ditebak, meskipun cukup disiplin. Sementara itu, hubungan Asworo dan Wiwit pada awal perkenalan mereka berlangsung jarak jauh. Keduanya sama-sama sibuk bekerja, ditambah jarak antara Palembang dan Prabu Mulih yang mencapai sekitar 2 jam perjalanan. Karena itu, mereka belum pernah bertemu secara langsung.
dan hanya berkomunikasi melalui telepon serta pesan singkat. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa bulan saling mengenal, tepat pada 9 Maret 2016, Asworo menyatakan perasaannya dan mengajak Wiwit untuk menjalin hubungan yang serius. Karena merasa cocok dengan sikap Asworo yang perhatian dan pengertian, ditambah kesan sebagai sosok pria yang serius, Wiwit tidak ragu menerima pernyataan cintanya meskipun mereka belum pernah bertemu secara langsung. Setelah mereka resmi berpacaran pada bulan Maret 2016, Asworo akhirnya menemui Wiwit untuk pertama kalinya. Ia datang ke kosan Wiwit di Prabu Mulih dengan mengenakan pakaian yang rapi dan menggunakan sebuah mobil Innova yang sebenarnya merupakan mobil rental. Hal itu ia lakukan agar terlihat sebagai sosok pria yang mapan. Saat itu, Asworo mengaku sebagai pemilik usaha percetakan miliknya sendiri. Ia datang seolah menggunakan mobil pribadi dan berusaha menutupi kondisi ekonomi serta pekerjaan sebenarnya di hadapan Wiwit. Seiring berjalannya hubungan mereka, Asworo semakin sering datang menemui Wiwit di Prabu Mulih pada saat hari libur. Ia juga beberapa kali mengajak Wiwit jalan-jalan menggunakan mobil yang sama, yang sebenarnya hanyalah mobil sewaan. Setelah 7 bulan berpacaran, tepatnya pada Desember 2016, Wiwit bahkan sempat mengajak sekaligus membiayai Asworo berlibur ke Yogyakarta untuk merayakan Natal. Selain itu, momen tersebut juga dimanfaatkan Wiwit untuk memperkenalkan Asworo kepada keluarga besarnya. Namun, setelah mengenal Asworo, sebagian anggota keluarga Wiwit menilai bahwa pria itu memiliki karakter yang dingin, tertutup, dan tidak banyak bicara. Bahkan, ia sangat jarang tersenyum. Padahal keluarga Wiwit sudah berusaha bersikap ramah dengan mengajaknya mengobrol dan bercanda. Akan tetapi, Asworo lebih banyak diam dan pasif di tengah suasana hangat keluarga besar Wiwit. Meski demikian, Asworo tetap diterima dengan baik oleh keluarga Wiwit. Saat masih menikmati liburan di Jogja, Wiwit dan Asworo mulai membicarakan rencana pernikahan mereka. Hingga akhirnya, keduanya sepakat untuk melangsungkan pernikahan pada bulan September 2017 di Yogyakarta. Alasan utama dipilihnya Yogyakarta karena sebagian besar keluarga besar Wiwit berada di sana. Begitu pula keluarga Asworo yang tinggal di Blitar, Jawa Timur. Sehingga lokasi tersebut dinilai lebih dekat dibandingkan harus menggelar acara di Sumatera Selatan. Setelah rencana pernikahan ditetapkan, Asworo langsung menelpon ayah Wiwit di Muara Enim untuk meminta restu sekaligus membicarakan rencana lamaran. Saat itu, Asworo berencana membawa kedua orang tuanya dari Blitar untuk bertemu dengan orang tua Wiwit di Muara Enim. Namun, karena mempertimbangkan jarak yang cukup jauh, ayah Wiwit menyarankan agar acara lamaran dilakukan menjelang pernikahan saja di Yogyakarta. Dengan begitu, orang tua Asworo tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke Muara Enim. Ayah Wiwit pun memberikan kepercayaan dan restunya kepada Asworo untuk menikahi putrinya. Setelah seluruh rencana dianggap matang dan masa libur Natal berakhir, Wiwit dan Asworo kembali ke aktivitas masing-masing. Keduanya kembali ke Sumatera Selatan dan menjalani rutinitas seperti biasa. Memasuki awal tahun 2017, Wiwit mulai disibukkan dengan berbagai persiapan pernikahan. Ia mencari jasa wedding organizer hingga memesan gedung yang akan digunakan untuk acara pernikahan mereka pada tanggal 5 September 2017 di Yogyakarta. Semua persiapan itu ia lakukan dari jarak jauh dengan bantuan saudara-saudaranya yang berada di Yogyakarta. 2 bulan kemudian, tepatnya pada 2 Mei 2017, Wiwit mulai mengurus rencana sesi foto prewedding yang dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta pada 7 Mei mendatang. 5 hari menjelang sesi foto prewedding, Wiwit dan Asworo tampak sangat antusias mempersiapkan keberangkatan mereka ke Jogja, termasuk mengurus izin cuti dari pekerjaan masing-masing. Pada 6 Mei 2017, tepatnya hari Sabtu, Asworo kembali menyewa mobil Innova yang biasa ia gunakan.
Mobil itu ia ambil dari rental tempat langganannya di kota Palembang untuk menjemput Wiwit di Prabu Mulih. Sementara itu, Wiwit juga sudah bersiap. Ia membawa kamera Canon EOS 600D yang rencananya akan digunakan untuk berfoto selama berada di Yogyakarta. Sebelum berangkat, Wiwit sempat menelpon ayahnya untuk berpamitan dan memberitahu bahwa hari itu ia akan menuju Palembang karena keesokan harinya akan terbang ke Jogja bersama Asworo untuk menjalani sesi foto prewedding. Tak lama kemudian, Asworo datang menjemput. Dengan menggunakan mobil yang sebenarnya merupakan mobil rental, mereka pun berangkat menuju Palembang yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Namun di tengah perjalanan, pembicaraan mereka mulai mengarah pada biaya pernikahan dan biaya perjalanan ke Yogyakarta untuk sesi foto prewedding. Disitulah Asworo mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki biaya, bahkan untuk membeli tiket pesawat menuju Jogja. Mendengar pengakuan itu, Wiwit merasa kaget sekaligus bingung, sebab selama ini ia beranggapan bahwa Asworo siap berbagi biaya untuk keperluan pernikahan maupun perjalanan mereka. Sementara itu, Asworo justru mengira bahwa seluruh biaya acara pernikahan dan perjalanan tersebut akan ditanggung oleh Wiwit beserta keluarganya. Menurut Asworo, keluarga Wiwit tergolong keluarga yang mampu secara ekonomi. Wiwit sempat memprotes anggapan tersebut, karena sejak awal dirinya maupun keluarganya tidak pernah mengatakan akan menanggung seluruh biaya pernikahan. Memang benar bahwa pembagian biaya belum pernah dibahas secara rinci. Namun, selama proses perencana, Asworo selalu terlihat menyetujui setiap keputusan tanpa pernah mengutarakan keberatan. Selain itu, selama ini Wiwit percaya bahwa Asworo adalah pemilik usaha percetakan yang sukses dan memiliki mobil pribadi. Karena itulah ia menganggap Asworo seharusnya mampu ikut menanggung sebagian biaya atau setidaknya memberikan penjelasan sejak awal apabila memang mengalami kesulitan keuangan. Wiwit pun semakin bingung karena berbagai persiapan sudah dilakukan. Wedding organizer telah dipesan, gedung pernikahan juga sudah di-booking. Sementara ternyata Asworo sama sekali belum menyiapkan dana, bahkan untuk biaya tiket pesawat menuju Jogja. Karena itulah Wiwit sempat meminta Asworo untuk mencari solusi, termasuk meminjam uang terlebih dahulu jika memang diperlukan. Mengingat seluruh persiapan sudah berjalan dan tidak mungkin dibatalkan begitu saja. Namun, sepanjang perjalanan itu, Asworo hanya terdiam sambil terus mengemudikan mobilnya. Setelah tiba di Palembang, karena keesokan harinya mereka berencana terbang ke Yogyakarta, Wiwit meminta untuk diantar ke sebuah hotel di Palembang agar bisa beristirahat. Sementara itu, Asworo kembali ke mes tempat tinggalnya. Di sana, ia mulai memikirkan kembali permasalahan yang sempat mereka bahas di perjalanan, yaitu mengenai biaya pernikahan yang ternyata belum memiliki kejelasan. Asworo benar-benar tidak memiliki uang yang cukup, bahkan untuk membeli tiket pesawat menuju Jogja pun ia tidak sanggup. Sebagian besar uang yang dimilikinya sudah habis untuk menyewa mobil demi mempertahankan citra dan kebohongan yang selama ini ia bangun di hadapan Wiwit. Di sisi lain, Asworo juga merasa malu jika harus berhutang. Ia mulai memikirkan kemungkinan terburuk apabila Wiwit mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Semua pikiran itu membuatnya semakin resah dan kebingungan. Dan dari sinilah awal mula tragedi tersebut bermula. Keesokan harinya, tepat pada Minggu pagi 7 Mei 2017, Asworo masih menggunakan mobil rental itu kembali menjemput Wiwit di hotel. Setelah bertemu, mereka langsung berangkat menuju Bandara Sultan Mahmud Baharudin II Palembang. Dalam perjalanan menuju bandara, Wiwit masih sempat memperbarui status BBM miliknya yang menandakan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju penerbangan. Ia juga sempat memberi kabar kepada sepupunya dan meminta untuk dijemput di bandara sekitar pukul 10 pagi. Namun, selama perjalanan menuju bandara, pembahasan mengenai biaya pernikahan kembali muncul. Awalnya, percakapan itu berlangsung seperti diskusi biasa.
Akan tetapi, semakin lama suasana menjadi semakin panas hingga akhirnya berubah menjadi pertengkaran. Wiwit merasa kecewa karena baru mengetahui bahwa Aswara ternyata tidak memiliki kesiapan finansial untuk menghadapi pernikahan yang sudah mereka rencanakan. Sementara itu, Aswara terus ditekan oleh berbagai persoalan, merasa semakin tersudut. Pertengkaran mereka pun semakin memanas hingga akhirnya emosi Aswara tidak lagi terkendali. Di tengah perjalanan, ia menghentikan mobil di sebuah lokasi yang sepi. Setelah mobil berhenti, kemarahan yang selama ini dipendamnya meledak. Situasi di dalam mobil berubah menjadi sangat tegang. Meski berada dalam kondisi terdesak dan ketakutan, Wiwit masih berusaha mengingatkan Aswara. Ia bahkan sempat menyebut kata-kata yang mengingatkan pada nilai-nilai agama yang mereka yakini. Emosi yang memuncak membuatnya kehilangan kendali atas tindakannya. Namun saat itu, Aswara sudah tidak lagi memperdulikan apapun yang dikatakan Wiwit. Peristiwa yang tragis itu pun akhirnya terjadi di dalam mobil yang mereka gunakan. Setelah semuanya berakhir, Aswara justru kembali diliputi kepanikan. Ia mulai menyadari konsekuensi dari apa yang baru saja terjadi, dan kebingungan menentukan langkah berikutnya. Dengan kondisi yang masih kalut, Aswara kemudian menjalankan mobilnya dan berkeliling mencari lokasi yang dianggap aman untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Hingga akhirnya, ia memasuki kawasan yang sepi di Jalan Sungai Sedapat, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Sebelum meninggalkan tubuh Wiwit, Aswara terlebih dahulu mengambil beberapa barang berharga milik korban, di antaranya telepon genggam, kamera, dan dompet yang berisi kartu ATM. Ia mengetahui nomor PIN ATM tersebut, sehingga merasa dapat menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Setelah itu, tubuh Wiwit ditinggalkan di area semak-semak yang berada di pinggir jalan setapak yang sepi. Usai melakukan hal tersebut, Aswara segera meninggalkan lokasi. Namun masalah belum selesai. Kondisi bagian depan mobil yang digunakan saat itu masih menyisakan banyak jejak-jejak yang berpotensi mengungkap kejadian sebenarnya. Karena itulah, Aswara berusaha membersihkan kendaraan tersebut. Ia menuju kolam retensi yang berada di kawasan Universitas Ibnu Sina, Palembang, dan membersihkan bagian depan mobil, terutama area kursi depan yang terkena noda. Ia juga membersihkan pakaian yang dikenakannya sebelum akhirnya mengembalikan mobil rental tersebut ke tempat penyewaan. Setelah semua selesai, Aswara kembali ke mes tempat tinggalnya. Di sana, ia mulai bersiap untuk melarikan diri. Beberapa pakaian ganti segera dimasukkan ke dalam tas ransel. Ia juga membawa dokumen kendaraan serta kamera milik Wiwit yang masih berada di tangannya. Karena tidak memiliki cukup uang untuk melarikan diri, Aswara sempat berusaha menjual kamera tersebut kepada beberapa temannya dengan harga 5.500.000. Namun, tidak ada seorang pun yang berminat membelinya. Karena itu, ia kemudian menggunakan kartu ATM milik Wiwit untuk menarik uang tunai sebesar 700.000 di wilayah Palembang. Setelah mendapatkan uang tersebut, Aswara segera meninggalkan kota dan menuju Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Palembang. Sesampainya di sana, ia juga berusaha menjual sepeda motor miliknya. Motor tersebut akhirnya berhasil terjual dengan harga 6.500.000. Uang hasil penjualan kendaraan itu kemudian digunakan sebagai bekal untuk melanjutkan pelariannya. Tak lama kemudian, Aswara melanjutkan perjalanan menuju Lampung menggunakan mobil travel yang menempuh perjalanan sekitar 4,5 jam. Setibanya di Bandar Lampung, ia langsung menginap di sebuah hotel. Namun, beberapa hari kemudian, melalui pemberitaan yang beredar, Aswara mengetahui bahwa tubuh Wiwit telah ditemukan oleh warga dan pihak kepolisian sudah mulai melakukan penyelidikan. Bahkan, namanya mulai disebut sebagai orang yang dicari, karena menjadi orang terakhir yang diketahui bersama Wiwit sebelum korban menghilang. Sejak saat itu, kepanikan Aswara semakin menjadi-jadi. Selama berada di Lampung, ia beberapa kali berpindah hotel dan terus mengganti kartu SIM karena takut keberadaannya dilacak oleh pihak kepolisian. Ketika uang yang berasal dari ATM Wiwit mulai menipis,
Asworo akhirnya memilih bersembunyi di sebuah rumah kos yang berada di kota Bandar Lampung. Di tempat itu, ia menggunakan identitas palsu agar lebih sulit ditemukan. Setelah peristiwa yang terjadi pada 7 Mei 2017 itu, keluarga Wiwit sama sekali belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, Wiwit sempat memberi kabar kepada keluarganya di Yogyakarta bahwa pagi itu ia akan terbang ke Jogja bersama Asworo untuk menjalani sesi foto prewedding. Ia bahkan sempat meminta sepupunya yang bernama Alvin untuk menjemput mereka di bandara. Karena itulah, pada pagi hari tersebut, Alvin datang ke Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, dan menunggu kedatangan Wiwit serta Asworo. Namun, setelah cukup lama menunggu, keduanya tak kunjung muncul. Awalnya Alvin masih berpikir bahwa penerbangan mereka mungkin mengalami keterlambatan. Akan tetapi, hingga siang hari tidak ada kabar sama sekali. Nomor telepon Wiwit maupun Asworo juga tidak bisa dihubungi. Merasa ada yang tidak beres, Alfian akhirnya menghubungi orang tua Wiwit di Muara Enim. Akan tetapi, orang tua Wiwit juga tidak mengetahui keberadaan putrinya. Mereka hanya tahu bahwa sejak sehari sebelumnya, Wiwit dan Asworo memang sudah berangkat menuju Palembang untuk kemudian terbang ke Yogyakarta. Karena belum mendapatkan informasi apapun, Alfian akhirnya pulang. Sementara itu, di Yogyakarta, berbagai persiapan sesi foto prewedding sudah dijadwalkan mulai terganggu. Perias dan fotografer yang sebelumnya telah dijadwalkan hadir untuk menunggu tanpa kepastian. Namun, hingga sore bahkan malam hari, Wiwit dan Asworo tetap tidak memberikan kabar apapun. Keadaan tersebut membuat banyak pihak mulai merasa cemas. Keluarga Wiwit yang berada di Muara Enim pun mulai berusaha mencari informasi dengan menghubungi berbagai pihak, tetapi tidak satu pun yang mengetahui keberadaan keduanya. Keesokan harinya, karena Wiwit masih belum bisa dihubungi, Alvin bahkan terbang dari Yogyakarta menuju Palembang untuk mencari informasi secara langsung. Ia mendatangi Bandara Sultan Mahmud Baharudin II dan berusaha memeriksa data keberangkatan penumpang. Dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa tidak ada nama Wiwit maupun Asworo yang tercatat sebagai penumpang pada penerbangan menuju Yogyakarta pada hari sebelumnya. Temuan itu membuat kebingungan keluarga semakin bertambah. Padahal, sebelumnya Wiwit sempat memberi kabar bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju bandara akan terbang ke Jogja. Kemudian, pada 9 Mei 2017, karena hilangnya Wiwit dan Asworo semakin misterius serta menimbulkan keresahan bagi keluarga, ayah Wiwit akhirnya melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Sukarami, Palembang. Dari sinilah, pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan. Namun pada tahap awal, penyelidikan tidak berjalan mudah karena tidak ada petunjuk yang jelas mengenai keberadaan Wiwit maupun Asworo. Di sisi lain, 2 hari kemudian, tepatnya pada Kamis pagi 11 Mei 2017, seorang warga yang hendak mencari rumput mencium aroma tidak sedap dari semak-semak di pinggir jalan yang berada di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Karena penasaran, warga tersebut mencoba menelusuri sumber bau tersebut. Saat mendekat, ia melihat sesuatu yang sekilas tampak seperti boneka, berukuran manusia yang tergeletak di semak-semak. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, ia terkejut karena benda yang dilihatnya ternyata adalah tubuh seorang wanita. Warga tersebut segera berlari dan melaporkan temuannya kepada warga sekitar. Tak lama kemudian, laporan itu diteruskan kepada pihak kepolisian. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi tubuh wanita tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk dilakukan identifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut. Karena sebelumnya terdapat laporan orang hilang atas nama Wiwit, pihak kepolisian kemudian menghubungi keluarganya dan meminta mereka datang ke rumah sakit. Keluarga pun segera berangkat dengan harapan mendapatkan kepastian mengenai identitas korban. Setelah dilakukan proses identifikasi, termasuk pencocokan data yang diperlukan, akhirnya dipastikan bahwa tubuh wanita tersebut memang adalah Wiwit.
Meski kondisinya sudah mengalami pembusukan dan sulit dikenali, identitas korban akhirnya dapat dipastikan. Kabar tersebut tentu menjadi pukulan yang sangat berat bagi keluarga. Mereka masih berada dalam suasana mempersiapkan pernikahan Wiwit, namun justru harus menerima kenyataan yang begitu tragis. Di tengah duka yang mendalam, keluarga kemudian mulai mempertanyakan keberadaan Asworo. Pasalnya, Asworo adalah orang terakhir yang diketahui bersama Wiwit sebelum korban menghilang. Karena itu, polisi mulai berusaha mencari keberadaan Asworo. Pada tahap awal, penyidik belum bisa memastikan apakah Asworo merupakan pelaku atau justru juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Mengingat lokasi ditemukannya tubuh Wiwit tidak terlalu jauh dari bandara, berbagai kemungkinan masih dipertimbangkan oleh pihak kepolisian. Selain melakukan pencarian terhadap Asworo, polisi juga mulai menggali informasi dari keluarga Wiwit. Dari sinilah muncul petunjuk penting. Menurut keterangan keluarga, terdapat aktivitas mencurigakan pada rekening Wiwit setelah dirinya dinyatakan hilang. Temuan tersebut kemudian ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa adanya beberapa transaksi penarikan tunai yang dilakukan setelah Wiwit menghilang. Penarikan tersebut terjadi di beberapa lokasi berbeda, termasuk di Palembang dan Bandar Lampung. Salah satu transaksi yang menarik perhatian penyidik adalah penarikan uang tunai di sebuah ATM yang berada di kawasan Bambu Kuning, Kota Bandar Lampung. Mengetahui hal tersebut, polisi segera menuju lokasi untuk memeriksa rekaman CCTV ATM. Dan dari rekaman itulah penyidik mendapatkan petunjuk yang sangat penting. Tampak seorang pria sedang melakukan transaksi menggunakan kartu ATM milik Wiwit. Pria tersebut tidak lain adalah Asworo. Temuan itu menjadi titik terang yang selama ini dicari oleh penyidik. Sejak saat itu, kecurigaan terhadap Asworo semakin menguat. Polisi pun meyakini bahwa pria tersebut kemungkinan besar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Wiwit. Bahkan, seluruh arah penyelidikan mulai mengarah kepadanya. Karena diketahui berada di wilayah Lampung, pihak kepolisian segera melakukan pelacakan secara intensif untuk menemukan keberadaan Asworo secepat mungkin. Setelah keberadaan Asworo berhasil dilacak di Bandar Lampung, pihak kepolisian dari Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan penangkapan. Hasil pelacakan mengarah ke sebuah rumah kos yang berada di kawasan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Pada 12 Juni 2017, polisi akhirnya mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Asworo tanpa perlawanan berarti. Setelah ditangkap, Asworo langsung dibawa ke Polda Sumatera Selatan di Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di hadapan penyidik, Asworo sudah tidak bisa memiliki banyak pilihan, akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Ia mengaku bahwa dirinya telah menghabisi Wiwit, yang pada saat itu merupakan calon istrinya sendiri. Menurut pengakuannya, semua berawal dari persoalan biaya pernikahan yang menjadi sumber pertengkaran mereka. Asworo mengaku merasa tertekan dan kesal karena menganggap Wiwit meminta dirinya ikut menanggung biaya pernikahan. Padahal selama ini ia berasumsi bahwa seluruh biaya acara termasuk perjalanan ke Yogyakarta akan ditanggung oleh Wiwit dan keluarganya. Pengakuan tersebut membuat banyak pihak terkejut. Terlebih lagi, selama ini keluarga Wiwit mengenal Asworo sebagai sosok pria yang terlihat mapan dan memiliki usaha percetakan sendiri di Palembang. Karena itu, alasan yang disampaikan Asworo dianggap sulit dipercaya oleh sebagian orang. Bagi keluarga Wiwit, persoalan biaya pernikahan seharusnya masih bisa dibicarakan dan dicari jalan keluarnya bersama-sama. Mereka menilai bahwa komunikasi yang baik seharusnya mampu menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus berujung pada tragedi yang begitu menyedihkan. Namun, semua itu sudah terlambat. Seiring berjalannya penyidikan, berbagai fakta baru mulai terungkap. Salah satunya adalah mengenai kehidupan Asworo yang selama ini ternyata tidak sesuai dengan gambaran yang ia tunjukkan kepada Wiwit maupun keluarganya. Penyidik menemukan bahwa Asworo sebenarnya tidak memiliki usaha percetakan seperti yang selama ini ia klaim. Faktanya, ia bekerja sebagai karyawan di sebuah usaha fotokopi.
Selain itu, mobil Innova yang sering digunakan untuk menemui Wiwit juga bukan kendaraan miliknya sendiri. Mobil tersebut hanyalah kendaraan rental yang secara rutin ia sewa demi mempertahankan citra sebagai pria yang sukses dan berkecukupan. Bahkan, kendaraan yang digunakan saat peristiwa itu terjadi juga merupakan mobil rental yang sama. Karena memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki, kendaraan tersebut kemudian diamankan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian. Setelah seluruh rangkaian penyelidikan selesai dilakukan, Asworo resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia kemudian dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang memiliki ancaman hukuman yang sangat berat, termasuk pidana mati. Kasus tersebut kemudian berlanjut ke proses persidangan di Pengadilan Negeri Palembang. Selama persidangan berlangsung, berbagai keterangan saksi, barang bukti, serta hasil penyidikan dipaparkan di hadapan majelis hakim. Hingga akhirnya, pada 20 Desember 2017, majelis hakim menyatakan bahwa Asworo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 KUHP. Atas perbuatannya tersebut, Asworo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, setelah seluruh proses identifikasi selesai dilakukan, jenazah Wiwit diterbangkan ke Yogyakarta untuk menjalani misa requiem bersama keluarga besar dan kerabat dekatnya. Suasana duka menyelimuti seluruh prosesi penghormatan terakhir bagi Wiwit. Keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengenalnya datang untuk memberikan doa serta penghormatan terakhir. Setelah rangkaian ibadah selesai dilaksanakan, Wiwit dimakamkan di TPU Ngerawan yang berada di kawasan Suryodiningrat, Kota Yogyakarta. Prosesi pemakaman berlangsung dalam suasana haru. Tangis keluarga dan para sahabat mengiringi kepergian Wiwit yang sebelumnya tengah mempersiapkan masa depan dan pernikahannya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kebohongan yang terus dipelihara pada akhirnya dapat membawa seseorang pada kehancuran, sekaligus meninggalkan luka yang mendalam bagi banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dan bagi keluarga Wiwit, kehilangan tersebut menjadi duka yang akan terus dikenang sepanjang hidup mereka.